Assalamualaikum teman-teman. Saya Syafa'ah Asyarahmah, NPM 2019-21500-222 dari R4C. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Sosiologi Sastra. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori M.H. Abrams dan pendekatan berdasarkan teori tersebut. Yuk disimak. Penjelasan teori M.H. Abrams dalam bukunya yang berjudul The Mirror and the Lens, Abrams mengatakan teori universe-nya. Melalui teori universe itu, kita mengetahui bahwa pertama, ada alam semesta yang mendasari lahirnya karya sastra, kedua ada pencipta, ketiga ada karya sastra yang merupakan hasil karya pengarang, dan yang keempat ada penikmat karya sastra, yaitu pembaca. Berdasarkan teori itu, karya sastra dapat dipandang dari 4 pendekatan. 1. Pendekatan mimetik. Pendekatan ini berupaya memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan. Kata mimetik berasal dari kata mimemis bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Untuk dapat menerapkannya dalam kajian sastra dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya sastra. Secara mimetik, dalam proses penciptaan karya sastra, sastrawan atau seniman tentu saja telah melakukan pengamatan yang seksama terhadap kehidupan manusia dalam dunia nyata dan membuat perenungan terhadap kehidupan itu sebelum menuangkan dalam karya sastra. Yang kedua, ada pendekatan ekspresif. Secara ekspresif, karya sastra merupakan hasil pengungkapan sang pencipta tentang pengalaman, pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Dengan kata lain, dilihat dari sisi pengarang, karya sastra merupakan karya kreatif imajinatif yang dimaksudkan untuk menghadirkan keindahan. Dalam kaitan ini, Esen menyatakan bahwa ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang pengarang, yaitu daya kreatif dan daya imajinatif. Daya kreatif adalah daya untuk menciptakan hal-hal yang baru dan asli. Manusia penuh dengan 1001 kemungkinan tentang dirinya. Untuk itu, seorang pengarang berusaha untuk memperlihatkan kemungkinan tersebut. Daya imajinatif adalah kemampuan pengarang untuk membayangkan, menghayalkan, dan menggambarkan suatu atau peristiwa. Yang ketiga ada pendekatan pragmatik. Pendekatan ini adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan kepada pembaca. Dalam praktiknya, pendekatan ini cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilan dalam pencapaian tujuan bagi pembacanya. Yang keempat, ada pendekatan objektif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungannya dengan realitas, pengarang, maupun pembaca. Pendekatan ini juga disebut oleh Welek dan Weren sebagai pendekatan intrinsik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.